Halo, masih bersama gue Isan di konten bahasa Inggris Alternativa Project. Kali ini kita akan belajar mengenai pronouns. So, what is pronouns? Sesuai dengan namanya, pronouns ataupun kata ganti ada untuk menggantikan nouns dalam penyebutan di sebuah kalimat agar kalimatnya itu lebih simple, lebih sederhana, lebih mudah ditulis dan dibaca. Misalnya kita punya dua kalimat ini ya. Ruli walk so fast. Ruli feel so tired. Dan yang kedua, Ridwan cleaned the bed. Ridwan found money under the bed. Nah, pada contoh pertama ini dan kedua itu benar, tapi ada yang kurang, yaitu dia menyebutkan subjek ataupun objeknya secara berulang. Makanya terdengar ataupun terbacanya itu aneh, meskipun secara gramatikal itu sah-sah saja gitu ya. Untuk itulah gunanya pronoun ya. Biar lebih jelas, kita bisa lihat sama-sama di tabel ini nih berikutnya. Dalam tabel ini terdapat kata ganti berdasarkan subjek ataupun objeknya, serta berdasarkan jumlahnya ada yang tunggal ataupun ada yang jamak, serta sudut pandangnya, yaitu sudut pandang orang pertama, kedua, dan ketiga. Pada first person singular ataupun kata ganti tunggal orang pertama ataupun sudut pandang pertama, terdapat I sebagai kata ganti di subjek dan me jika pada objek. Kemudian pada second person singular terdapat you ataupun sudut pandang orang kedua yang single ya tadi ya, you ya. Dan pada third person singular ataupun sudut pandang orang ketiga yang single ataupun yang tunggal terdapat he, she, dan it. Kemudian terdapat plural ya. Pada first person plural ataupun sudut pandang yang pertama ini yang plural, yang jamak, terdapat we sebagai objek dan us jika sebagai objek. Nah, teman-teman juga notice nih bahwa we ataupun us ini bisa berarti kita jika dalam kalimatnya itu mengikut sertakan pendengar ataupun pembaca sebagai satu kesatuan, dan kami jika tidak mengikut sertakan pendengar. Kemudian pada second person plural terdapat you juga ya, sama ya. Karena kata you ini bisa mengacu kepada subjek yang sifatnya tunggal ataupun single maupun juga plural ataupun jamak ya. Kemudian pada third person plural ataupun sudut pandang ketiga yang plural ini, yang jamak ini, terdapat they sebagai subjek dan them sebagai objek. Kemudian terdapat possessive pronoun ya, ataupun kata ganti kepemilikan. Nah, kata ganti kepemilikan ini berguna untuk memberitahukan sebuah benda ataupun objek yang dimiliki oleh subjek tertentu ataupun orang tertentu ya, ataupun to show possessions of things. Pada possessive pronoun ini terdapat dua jenis ya, yang berfungsi sebagai adjektif dan yang intinya ya, possessive pronounnya ini, dan ada juga yang sebagai noun biasa ya. Nah, ini ada adjective possessive. This is my bike, ini yang my. Our house is new. Her purse is expensive. His laptop is broken. The cat wiggle its tail. Their book is thick. Kemudian yang possessive pronounnya yang tadi ya sebagai adjektif, sekarang yang biasanya berfungsi sebagai noun. This bike is mine. This new house is ours. This expensive purse is hers. The stolen laptop is
his, and the cat wiggle its tail. Nah, kata his yang pada contoh tersebut ini bisa mengacu sebagai possessive adjective ataupun possessive pronoun, tergantung konteks kalimatnya dan posisinya berada ya. Kemudian yang terakhir, the thick book is theirs. Kemudian pada bagian selanjutnya ada reflexive pronoun ya. Reflexive pronoun adalah pronoun ataupun kata ganti yang digunakan untuk menyebutkan kembali orang ataupun benda-benda, or to refer back a person or things. Nah, selain itu digunakan ketika subjek dan objeknya dari kalimat yang itu sama, or used when subject and object of the sentence are same. Ini kita ada beberapa contohnya, misalnya Rudy made Rudy nasi goreng. Yang kedua, Rudy made himself nasi goreng. Di sini terdapat perbandingan nih antara personal ataupun object pronoun dengan reflexive pronoun ya. Yang kedua itu yang benar ya, karena dia subjek dan objeknya itu sama, makanya pakai himself. Nah, ini ada contohnya nih. Me and ourselves, us and ourselves ya. Ini ya kalau misalnya sebagai subjek dan objeknya. You and yourself, you-nya itu tunggal dan yourselves-nya itu sebagai jamak. It and itself, her and herself, him and himself, them and themselves. Nah, di sini gua punya dua kalimat. Kira-kira mana nih yang benar? You can ask Rudy or myself, atau you can ask Rudy or me. Udah tahu ya. Kalimat yang benar di sini adalah kalimat yang kedua, yaitu you can ask Rudy or me. Karena dia itu bukan reflexive pronoun, dia cuma membandingkan. Oh, kamu bisa nanya ke Rudy ataupun ke saya, seperti itu ya maksudnya. Kemudian bagian berikutnya ada terdapat relative pronouns. Nah, relative pronoun adalah pronoun ataupun kata ganti yang berfungsi untuk menghubungkan klausa or to link the clauses. Di sini terdapat who, whom, whose, that, dan which ya. Pertama, who. Who digunakan sebagai pronoun untuk orang yang kedudukannya sebagai subjek ya. Sini ada kalimat the man who wears a jacket is a doctor. Nah, kalimat ini terdiri dari dua klausa ataupun kalimat, yaitu the man wears a jacket serta the man is a doctor, yaitu digabungkan nih ya. Kemudian which. Which ini digunakan sebagai kata ganti untuk benda ya. The rendang which we made today is delicious ya. Kalimat ini terdiri dari the rendang is delicious kalimat pertama dan we made rendang today ya. Ini kalimatnya. Kemudian contoh yang ketiga yaitu whom. Whom digunakan sebagai kata ganti, pronounnya itu adalah kepada orang yang kedudukannya sebagai objek. You know the man whom always wear black hat. Kalimat ini terdiri dari you know the man, dan yang kedua adalah the man always wear black hat. Kemudian whose. Whose digunakan sebagai pronoun untuk kepemilikan ataupun possession. Misalnya. Nah, kemudian yang berikutnya ada whose. Whose digunakan sebagai kata ganti untuk kepemilikan ataupun possession. Misalnya, the woman whose bike is stolen is in the police station.
Nah, kalimat ini terdiri dari dua ya, yaitu kalimat pertama, the woman is in the police station, dan yang kedua adalah her bike is stolen ya. Jadi notice ya, whose-nya itu adalah pengganti dari her ya, biar tidak disebutkan dua kali. Kemudian yang terakhir ada that. That ini digunakan untuk hal-hal yang umum ya, ataupun bisa mencakup semuanya ya. Dalam artian sebagai subjeknya itu bisa orang, bisa binatang, ataupun bisa benda ya. Misalnya, the man that is standing in front of the door is my dad. Kalimat ini terdiri dari yang pertama, the man is standing in front of the door, dan yang kedua adalah the man is my dad.